kita sorakan sama-sama, sing it out. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Come on. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalammu, Tuhan. Come on, lambaikan tangan Anda. Menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Here we go. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Siap. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Come on, you sing it out. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Thank you Jesus. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Siapa yang bersuka cita? Come on. Menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Here we go. Ku terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Yesus, Kau yang terbesar dan hanya Kau yang termulia. Kami memuji nama-Mu Yesus. Yeah. Woo. Kau singlah. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, agar semua memujimu. One more time, come with me. 1, 2. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biar semua yang bernafas memujimu. Come on, kita sorakan one more time. Are you ready? 1, 2, let's go. Berikan sorak-sorai paling gemuruh bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya Kau yang terbesar dan termulia, Tuhan. Kami datang membawa hati kami. Haleluya. Tiada yang dapat ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia
segenap hatimu katakan, Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Come on, from your heart, sing it out. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Selamanya Engkau setia. Oh, come on, kita berserah kepada Tuhan. Come on. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Thank you, Lord. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Come on, sing it with me. Come on, declare this with me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Come on, you declare this. Oh,
Come on, just worship. Engkau terindah, Engkau termulia, Roh Kudus datanglah, jamalah setiap hati kami. Kami haus dan rindu akan hadirat-Mu. Oh, oh. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Buat platform ini untuk kami dapat datang kepadamu. Bersama jemaat-Mu kami mengangkat hati kami. Oh, oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Da 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 ba ba shi da 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 ku da 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 ba shi da da. Mari kita menyembah Tuhan. At the end, it's not about the platform. It's not ini bukan di mana kita berada, tapi ini kita datang dalam hadirat Tuhan dengan ketulusan hati kita, from the desire of our heart, just to be filled with the Holy Spirit. Oh, you will bless us, Jesus. You will bless us, Lord. Kami membuka hati kami, kami memandang Engkau, Jesus. Kamu angkat suaramu, bermazmurlah bagi Tuhan. Just worship Him. Da 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 ba ba shi da da da. Biarlah semua yang bernafas hanya memuji satu nama, Yesus namanya, Yesus namanya. Biarlah segenap hati yang remuk, biarlah semua yang lemah mendapat kekuatan darimu. Whatever happened in this world, Jesus, we believe you're in control. Your promises, Lord. Yeah, da da da, da 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 da, da 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 da. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar ya Bapa, hadirat-Mu Engkau ada. Engkau Tuhan omnipresence wherever we are, on the mountains, in the valleys, all the same. Your presence will ever be the same. Dan kami percaya walaupun dalam kebaktian Zoom ini Tuhan, kami dapat merasakan Your presence. Tuhan akan mengalir, biarlah Engkau akan mengurapi setiap pelayanan-Mu sebentar lagi Tuhan. As we prepare our heart to listen to Your sermon, as we prepare our heart to give our tithes and offering, as we prepare our hearts to just declare Your goodness, Lord. Thank you Jesus. Di dalam nama-Mu, dalam nama yang sangat besar, yang sangat berkuasa, yang tiada tandingnya, di dalam nama Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Shalom, haleluya. Selamat menyambut hari Pentakosta. Hari ini merupakan hari Pentakosta. Kalau mungkin ada yang belum mengetahuinya, bahwa hari ini kita sedang merayakan, bukan saja kita, tapi seluruh gereja sebenarnya di dunia ini sedang merayakan hari Pentakosta, satu peristiwa yang sangat bersejarah buat gereja di seluruh dunia. Karena tanpa hari ini, peristiwa yang berlaku lebih kurang 2000 tahun yang lalu, tidak ada gereja yang akan muncul, saudara. Karena hari inilah di mana Roh Kudus dicurahkan sebagai satu tanda permulaan, bermulanya misi untuk menanam gereja. Sebab jadi mungkin kita jarang-jarang di dalam gereja kita diberikan penekanan tentang hari ini, perayaan ini. Nah, ada beberapa perayaan orang Kristen yang sangat signifikan, yang sangat penting yang harus kita ingat, yang mempunyai makna yang begitu besar, supaya daripada perayaan tersebut kita menyelidiki hidup kita dengan Tuhan. Jadi mungkin ramai orang Kristen gereja mungkin hanya terlalu terikat dengan satu perayaan saja di setiap tahun, itu perayaan Christmas. Tapi kita lupa, saudara, ya, perayaan Christmas memang menarik, saudara. Kita melahirkan, ada perayaan, ada pesta, dan kita makan-makan. Ya, mungkin itu menjadi suatu faktor kenapa kita terlalu ingat, terlalu fokus kepada satu perayaan itu. Tetapi ada perayaan yang lebih penting yang harus orang Kristen itu rayakan atau ingat. Itu selain daripada perayaan Christmas, kita harus merayakan atau memperingati waktu ini, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Itu Jumat Agung. Ini suatu peristiwa yang sangat penting. Jumat Agung atau Good Friday. Yang kedua, hari Paskah. Alright, dua perayaan ini adalah perayaan lebih besar, yang paling besar sepatutnya orang Kristen rayakan. Karena itu tanpa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita tidak mempunyai harapan untuk diselamatkan, saudara. Jadi itu satu perayaan yang paling harus kita pegang. Sepatutnya gereja mempersiapkan kita secara pribadi. Setiap tahun kita menyelidiki kehidupan kita di sebalik perayaan-perayaan itu. Nah, selepas perayaan itu, selepas Jumat Agung, selepas Paskah atau Easter, kita ada satu perayaan lagi yang harus Anda tahu tentang perayaan orang Kristen, dalam kalender orang Kristen, yaitu hari pengangkatan, the Ascension of Jesus Christ. Itu selepas Paskah itu ada 40 hari. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Itu selama 40 hari, selepas 40 hari dia naik ke surga, dia pulang. Kan? Itu the Ascension, pengangkatan. Right? Jadi pengangkatan itu hal yang sangat penting, saudara. Kalau Yesus tidak diangkat, maka tidak akan terjadi, tidak ada hari Pentakosta. Tidak ada pencurahan Roh Kudus. Itu syaratnya. Jadi Yesus itu harus diangkat ke surga, barulah dia seorang penolong itu boleh diutuskan untuk menggantikan bahagian atau tempat Yesus di dunia ini. Kan? Jadi selepas itu, selama lebih kurang 10 hari kemudian selepas pengangkatan itu lebih kurang 50 hari, daripada hari Paskah itu sampai ke hari Pentakosta itu lebih kurang 50 hari. Jadi hari ini, setelah hari Paskah kemarin kita rayakan, hari ini merupakan hari yang ke-50. Jadi maka saudara, hari ini sangat penting untuk kita peringati di dalam kita bergereja. Kalau kita mau menjadi seorang Kristen yang sejati, dari peristiwa-peristiwa ini harus kita ingat tentang bagaimana cara Tuhan, tentang bagaimana Tuhan menjalankan tanggung jawabnya, berfungsi di tengah-tengah kita dan menyelesaikannya dan meneruskan misinya. Jadi saya memberikan sedikit rentetan peristiwa mengenai janji Tuhan itu yang menyatakan, yang mengutus Roh Kudus ke dunia ini. Jadi ini peristiwa ini berlaku sebelum kematiannya. Secara ringkas saya akan berikan kepada kita pada hari ini. Jadi sebelum kematiannya Tuhan Yesus telah berjanji untuk memberikan seorang penolong. Ini kita boleh lihat di dalam di Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-16 hingga 17. Itu peristiwa di mana Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong.
Jadi jangan kita confuse, dengan ada satu agama itu mengatakan penolong itu adalah, ya kita tahu itu adalah utusan mereka. Tetapi penolong ini adalah roh. Kalau kita membaca ayat-ayat seterusnya, dia bukan seorang pribadi manusia, dia adalah berupa roh, berbentuk roh, itu Roh Kudus. Kemudian di dalam ayat ke-26, peristiwa yang berlaku, Roh Kudus ini apa fungsinya? Dia menjadi seorang penghibur yang akan mengajar kita segala sesuatu dan mengingatkan apa yang telah Yesus katakan. Jadi apa fungsi Roh Kudus ini? Saya ulangi, mengajar kita segala sesuatu dan mengingatkan apa yang telah Yesus katakan, sehingga memberikan penghiburan buat kita. Kau bayangkan saudara, bagaimana penulis Injil, penulis surat-surat di dalam Alkitab kita itu adalah ilham daripada Roh Kudus. Karena Injil ditulis hanya 60 tahun setelah kematian Tuhan Yesus. 60 tahun. Bagaimana mereka boleh mengingat itu setelah 60 tahun? Bayangkan usia kita, 20 tahun saja berlalu pun kita sudah lupa. 10 tahun yang berlalu pun kita sudah lupa. Ini 60 tahun selepas itu mereka masih ingat dengan tepat. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Jadi kemudian peristiwa yang berlaku terus dalam fase yang ke-15, di mana apa fungsinya roh itu, ya ini sebelum kematian, Yesus dia berfungsi untuk memberitakan kebenaran. Yaitu dia adalah roh kebenaran yang akan bersaksi buat kita. Kan? Jadi ini kita mesti paham. Jadi Roh Kudus itu berfungsi sebagai untuk menjadi pribadi yang bersaksi kepada kita, dan ayat fase ke-16 yang menceritakan tentang bersaksi dia untuk tujuan apa? Untuk menginsafkan dunia dan daripada dosa-dosa, saudara. Itu sebelum kematian. Kemudian setelah kebangkitannya, kita lihat peristiwa di dalam Lukas. Dalam Lukas pasal yang ke-24, di mana setelah kebangkitannya daripada kubur jadi ini yang berlaku, Yesus mengatakan tinggal di dalam kota itu, jangan pergi kemana-mana, tinggal di Yerusalem kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, jangan pergi kemana-mana. Ini pesan dia. Nah kemudian sesaat sebelum dia diangkat ke surga itu, Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa. Ini terjadi dalam Kisah 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Kamu tahu ayat ini, saya percaya. Kisah 1 ayat 8. Nah, kemudian di fase yang kedua, saudara, ini yang terjadi, ini yang kita mau bicarakan pada hari ini. Fase ini ketibaan hari Pentakosta. Apa yang berlaku, saudara? Di situ terjadi pencurahan Roh Kudus ke atas murid-muridnya. Jadi di situ kita lihat apa yang terjadi adalah pandangan orang-orang Yahudi yang mendengar pada waktu itu tentang pencurahan Roh Kudus terjadi, karena pada waktu itu masyarakat Yahudi juga merayakan. Semua orang Yahudi pada waktu itu merayakan satu peristiwa sebenarnya, saudara. Satu perayaan, saudara, sebenarnya. Jadi mereka menjadi bingung, karena kamu tahu dalam situasi perayaan, kamu tahu apa macam Kristus, kita makan, kita minum, itu perayaan yang disambut di Yerusalem pada waktu tersebut. Semua orang-orang Yahudi di seluruh dunia akan datang ke Yerusalem untuk merayakan perayaan tersebut. Nah, jadi saat mereka mendengar apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus yang sedang dijamah oleh Yesus, mereka bingung. Jadi mereka bingung apa yang terjadi dengan mereka. Kan ada yang menganggap mereka itu mabuk, segala macam sesuatu. Menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Kemudian kita lihat pada hari Pentakosta, di situ kita melihat Petrus bangkit. Petrus bangkit di situ, dia berkhotbah. Dan kita tahu siapa itu Petrus. Sebelum ini dia adalah seorang yang kamu tahu, Petrus itu dia orang yang bersemangat, tapi pada waktu sama dia orang yang selalu up and down. Dia punya kepercayaan, dia punya iman, dan akhirnya dia menyangkal Tuhan Yesus. Seperti itu Petrus itu kan. Jadi di dalam khotbahnya dia menyampaikan khotbah yang begitu luar biasa. Jadi dia menyatakan tentang penggenapan janji Tuhan di situ. Kalau kita lihat dia menyatakan tentang penubuatan Nabi Yoel, dalam isi kondengan khotbahnya. Jadi di situ terjadi suatu peristiwa yang luar biasa kepada para pendengar-pendengar yang pada waktu tersebut. Jadi apa yang berlaku kepada murid-murid Yesus itu didengar oleh semua orang, diketahui ramai orang. Jadi apa yang berlaku adalah saat mereka mendengar, mereka rasa terharu, saudara.
waktu Petrus mendengar, mereka terasa terharu walaupun ada pihak golongan Yahudi yang mengejek mereka. Tapi ada pihak yang satu lagi yang terasa terharu setelah mendengar khotbah Petrus. Nah, jadi mereka sebenarnya pada waktu itu sedang merayakan perayaan seluruh orang Yahudi. Oke, sama ada yang orang Yahudi yang tradisi pada waktu tersebut ataupun orang Yahudi yang sudah percaya ikut Yesus. Mereka datang, ada satu peristiwa, ada satu perayaan dipanggil perayaan itu Pentakosta. Oke, itu perayaan menuai pada itu. Oke, jadi perayaan ini penting yang disambut 50 hari selepas Paskah. Oke, jadi namun Pentecost itu sendiri membawa maksud arti 50 hari. Jadi ini maksudnya. Makna hari Pentecost kepada kita orang Kristen adalah untuk memperingati waktu kedatangan Roh Kudus kepada para rasul pada waktu tersebut, dan terlebih lagi secara umumnya kepada orang-orang percaya, orang Kristen. Dan kita melihat pada waktu tersebut setelah Petrus berkhotbah ada 3.000 orang yang bertobat pada hari Pentakosta. 3.000 jemaat yang pertama, saudara. 3.000 orang yang bertobat dan dibaptiskan dan menjadi gereja yang pertama, saudara. Itu bukan sedikit, saudara. Jadi waktu itu Yesus datang, kalau kita perhatikan Yesus datang pada hari Paskah itu, kita balik lagi untuk merayakan hari Paskah sebelum dia, tapi namunnya dia telah disalibkan pada waktu tersebut. Jadi Yesus menjadi korban Paskah yang agung, saudara. Kan? Jadi, nah inilah yang terjadi sedikit gambaran ataupun rentetan sejarah yang berlaku kenapa peristiwa ini sangat penting kepada kita, gereja kita pada hari ini, ataupun gereja secara umum pada hari ini. Jadi apa yang saya ingin khotbahkan pada hari ini adalah mengenai hal ini. Oke, saya ingin khotbahkan itu impak khotbah gereja yang pertama. Oke, jadi yang berkhotbah pada waktu itu yang pertama setelah terjadi peristiwa pencurahan Roh Kudus itu, yang pertama sekali berkhotbah, ini sejarah yang kita harus pegang, saudara, yang kita harus ketahui, yang pertama berkhotbah adalah Petrus, saudara. Petrus yang sebelum ini dialah yang menyangkal Tuhan Yesus. Wah, tapi dia pada waktu itu dialah yang dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang pertama. Saudara. Jadi di hari Pentakosta, saudara, seperti ini biasanya kita membahas tentang Roh Kudus. Oke, siapa Roh Kudus dan seperti apa pekerjaannya, khusus tentang pekerjaan Roh Kudus di hari Pentakosta. Tapi seringkali yang kita bahas itu lebih fokusnya kepada kejadian-kejadian atau fenomena seperti lidah-lidah api, seperti tiupan angin ataupun mujizat-mujizat dalam bahasa-bahasa asing seperti itu, bahasa-bahasa roh. Jadi ada satu lagi pekerjaan Roh Kudus di hari Pentakosta yang jarang kita kaji atau jarang kita khotbahkan, jarang kita bawa sampaikan kepada jemaat, yaitu tentang khotbah Petrus. Oke. Jadi ini khotbah yang sangat penting, sangat signifikan karena ianya merupakan khotbah yang pertama seperti yang saya katakan tadi dalam sejarah gereja. Sehingga yang menjadi khotbah ini boleh menjadi satu modul, satu struktur kepada corak khotbah yang seharusnya kita sampaikan pada hari ini, saudara. Jadi khotbahnya padat, khotbahnya tepat, tidak bertele-tele, dia tidak ideanya ya memang fokus kepada yang seharusnya dia sampaikan, saudara. Ya hari ini harus menjadi struktur khotbah kita sebenarnya. Ya sewaktu Anda melihat khotbah Petrus ini secara garis besar, kita mendapati, saudara, kamu akan mendapati bahwa khotbah ini memiliki satu, seperti saya katakan, satu kesempurnaan, satu yang lengkap, struktur yang begitu baik sekali daripada khotbah itu, saudara. Dan ini yang kita mau belajar tentang bagaimana kita mau menyampaikan khotbah.
Kita mau menyampaikan kebenaran, saudara. Jadi pada hari ini kita boleh mendapati, saudara, kalau kita perhatikan di kalangan orang Kristen, atau mungkin hari ini, saat ini, saudara, kalau kita ditanya, apa yang kita cari dari ingin kita dengar daripada sesebuah khotbah. Nah, maka mungkin ada satu kumpulan akan mengatakan, saya ingin cari, kalau saya dengar khotbah itu, saya ingin perasaan saya disentuh. Emosi saya akan berdebar-debar, digoncangkan. Dan mungkin ada grup yang lain mengatakan bahwa saya mau cari tentang pemikiran, pengetahuan, tentang pengertian. Nah, jadi satu hal yang kita dapat perhatikan daripada khotbah Petrus ini, yaitu khotbah ini tidak dia balance. Dia tidak hanya fokus kepada satu sisi. Dia tidak timpang, maksudnya. Dia lengkap antara rasional di dalam pikiran dan ataupun melalui hati dan perasaan. Dua-dua hal ini dia tangkap melalui khotbah ini. Ya, ini yang kita mau kaji, ini yang kita mau selidiki. Jadi khotbah Petrus ini adalah khotbah yang sangat berinteraksi dengan pikiran rasional. Oke? Jadi saudara dapat melihat hal ini daripada melihat pendengarnya pada waktu tersebut. Kalau kita baca keseluruhannya teks khotbah ini. Alright? Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Anda boleh perhatikan di situ. Ya, ayat 14 hingga 40. Apa reaksi para pendengarnya? Jadi mereka itu adalah siapa pendengar-pendengarnya? Mereka adalah golongan-golongan orang Yahudi yang pada hari itu berkumpul di Yerusalem yang merayakan Paskah atau Pentakosta. Yang waktunya di situ. Ada satu lagi perayaan mereka rayakan pada waktu itu, hari raya Pondok Daun. Waktunya berdekatan. Oke. Jadi ini adalah orang-orang yang sudah percaya, saudara, percaya dalam perjanjian lama. Oke. Sebabnya Petrus mengutip banyak sekali, yang maksudnya di dalam khotbahnya itu hampir 50%, kalau kita perhatikan, hampir 50% bagian dari khotbah Petrus itu adalah perjanjian lama. Dan apa yang Petrus coba lakukan adalah untuk menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut sesungguhnya menunjuk dan membuktikan kemesiasan dan keilahian Yesus. Jadi dengan kata lain, Petrus berusaha untuk meyakinkan para pendengarnya pada waktu tersebut untuk mengajak mereka berfikir. Jadi dia mengutip di situ ada ayat daripada Yoel. Oke. Pada waktu Yoel dan juga termasuk Mazmur 16, Mazmur 110 dia berbicara tentang Daud pada waktu tersebut. Jadi pada dasarnya Petrus mengatakan begini. Dalam Mazmur yang ke-16, apa yang Daud lakukan, saudara? Apa yang Daud lakukan? Nah, jadi, apa yang Daud lakukan kalau kita kaji dalam Mazmur ini, saudara? Ini tidak mungkin tentang dirinya. Coba pikirkan. Coba Anda bayangkan, waktu itu Daud berbicara, ini tidak mungkin tentang dirinya. Lihat Mazmur 110 juga, ketika Daud jadi raja, lalu mengatakan bahwa Allah berbicara kepada tuannya. Siapa yang adalah tuan di atas Daud. Sedangkan dia sendiri adalah raja. Jadi coba pikir. Ya, jadi di situ dilihat ada satu dimensi yang logik sebenarnya. Yang sangat jelas. Oke, yang argumentasinya jelas. Amin. Kita semua percaya dalam perjanjian lama. Amin. Jadi sebab itulah Petrus mengkaji dan membawa pendengarnya pada waktu itu menyelidiki perjanjian lama di dalam khotbahnya. Dan saya ingin tunjukkan bahwa perjanjian lama itu mengatakan Yesus itu adalah Mesias. Jadi oleh karena itu di bagian akhir khotbah ini ada perkataan jadi. Ini perkataan yang merupakan ayat kesimpulan. Oke? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Jadi khotbah ini bukan dengan kalimat andainya, tapi dia menggunakan perkataan jadi. Bukan andainya seluruh kaum Israel. Tidak, dia jadi seluruh kaum Israel, itu maksudnya. Melainkan dengan masuk ke cara mereka berpikir, saudara. Jadi menggunakan yang mereka sudah percaya, mengolahnya menjadi sesuatu yang logik dan memberikan satu kesimpulan yang baru. Ya, ini satu hal yang penting yang kita ingat, bahwa percaya atau beriman dalam kekristenan tidak pernah tanpa melibatkan pikiran dan rasional. Walaupun kadang-kadang sulit untuk kita mengerti tentang pekerjaan roh, saudara. Walaupun yang kita bicarakan tentang Roh Kudus yang bekerja, yang mencurahkan, yang dicurahkan pada hari ini ataupun 2000 tahun yang lalu, saudara. Ini yang kita bicarakan. Tapi kita tidak boleh lari untuk membicarakan tentang hal yang berkaitan dengan pikiran yang rasional. Sebab itu yang dilakukan oleh Petrus pada waktu tersebut. Jadi Petrus walaupun sudah dijamah dengan bahasa-bahasa yang baru, berbahasa roh, dia tidak berkhotbah di situ menggunakan bahasa roh. Tidak langsung berbahasa roh, tapi dia menggunakan satu akal logik untuk menyampaikan khotbah dia, saudara. Jadi pada waktu tersebut dia tidak langsung untuk menggunakan pelayanan roh, saudara, untuk melayani pendengar-pendengarnya. Jadi ini situasi yang kita harus kaji kalau kita mengkaji teksnya. Jadi yang kedua, khotbah ini bukan cuma engage the mind, saudara, melainkan juga dia engage the heart, saudara. Jadi masuk ke dalam emosi, masuk ke dalam perasaan, masuk ke dalam desire hati kita, hati manusia, saudara. Itu maksudnya. Jadi kita tahu ini dari respon pendengarnya di ayat yang ke-37 kalau kita perhatikan di situ. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, saudara. Ini yang berlaku. Jadi khotbah itu masuk ke dalam hati mereka. So engage their heart, not only the mind. Saudara, dari terjemahan kata terharu sebenarnya di sini, saudara, dari terjemahan ini, di sini actually dia sangat lemah karena kata aslinya adalah nuso, yang artinya tertusuk sebenarnya, tertusuk, yang mungkin hati mereka tertoreh seperti itu. Itu maksudnya. Jadi jelas mereka diberikan pengertian, tapi pengertian tersebut tidak berhenti di kepala mereka. Pengertian ini menoreh hati mereka, menusuk hati mereka, menggoncangkan hati mereka, saudara. Jadi respon mereka bukan sekadar mengangguk-anggukkan kepala, saudara. Jadi respon kita mendengar firman Tuhan kan bukan sekadar menganggukkan kepala, tetapi firman Tuhan disampaikan Petrus pada waktu itu menusuk, menoreh di situ. Mereka rasa tertusuk sampai hati yang terdalam. Wah, itu khotbah setelah kau mengalami kuasa Roh Kudus, saudara. Nah, saudara, tapi yang lebih menakjubkan lagi, kalau kita pertimbangkan bahwa Petrus pada dasarnya mengatakan, ya inilah, kamulah yang membunuh Yesus. Ini sebenarnya yang Petrus mau katakan sebenarnya. Dan kita tahu, tidak mungkin semua pendengar yang mendengar khotbah Petrus pada waktu tersebut mengambil bahagian di dalam penyaliban Yesus pada waktu tersebut. Hanya orang-orang tertentu saja. Kan? Dan mereka bukan hanya mengiya-iyakan yang Petrus katakan. Mereka bahkan benar-benar tertusuk dengan perkataan itu, walaupun mereka, wah, sepatutnya khotbah itu Petrus katakan, kamu bunuh Petrus, sepatutnya kamu yang harus bertaubat, terharu, sepatutnya kamu yang mengalami pertobatan dalam hati kamu. Tapi yang mendengar pada waktu tersebut sebenarnya orang kebanyakan yang tidak terlibat pun. Tapi saat mereka mendengar, hati mereka tertusuk, saudara. Sepatutnya orang yang berdosa hatinya tertusuk. Nah, ini saudara. Jadi apa yang terjadi daripada kita hari ini yang sering mengatakan, ya itu khotbah Petrus, itu cerita orang, itu cerita Yesus, itu cakap-cakap cerita orang, tidak perlu kita ambil hati seperti itu. Bagaimana dengan kita hari ini, respon kita hari ini terhadap firman Tuhan? Itu tak ada berkaitan dengan saya. Jadi yang kita mau Petrus sampaikan, peristiwa ini sangat penting, saudara.
khotbah yang menusuk, kesaksian yang menusuk, saudara. Namun begitu, saudara, kadang-kadang hal ini menjadi tabu di dalam budaya kita, saudara. Tapi hal inilah yang terjadi di dalam bahagian ini. Kan? Mungkin kita senang dengan, kita happy dengan kita suka dengan khotbah yang berpusing-pusing dalam hal ide yang baru seperti itu. Karena di situ kita rasa aman, kita rasa nyaman. Kita tidak pernah rasa ditusuk, saudara. Kan? Tapi itu sama sekali bukan gambaran khotbah pertama, dengan baik-baik yang saya sampaikan, khotbah pertama untuk gereja Tuhan pada waktu tersebut. Dan kalau kita ditarik lebih jauh lagi, inilah yang membezakan apakah Anda, kita semua ini adalah orang Kristen, sungguh-sungguhnya orang Kristen, atau hanya seorang yang hanya sekadar datang ke gereja. Karena ada bezanya antara mengetahui bahwa kita melanggar hukum Allah dengan menyadari bahwa kita ini meremukkan hati Allah. Ya, ada bezanya. Melanggar hukum Allah dan meremukkan hati Allah. Ada bezanya. Mengetahui bahwa kita melanggar hukum Allah juga dapat menimbulkan, saudara, a guilty feeling. Guilty feelings. Tapi ini rasa bersalah yang tidak akan membawa kepada perubahan yang sejati. Ada perbezaan yang sangat jauh antara sekadar tahu melanggar hukum Allah dengan menyadari meremukkan hatinya Allah. Nah, ini sama berbezanya seperti ungodly sorrow dengan godly sorrow. Oke? Antara meratapi diri dengan meratapi Tuhan. Antara meratapi kesan dosa terhadap dirimu dengan meratapi kesan dosa terhadap Tuhanmu. Boleh paham? Contoh sebagai ilustrasi. Dalam hal suami istri. Siapa yang sudah ada suami, siapa yang sudah ada istri di sini? Kita paham situasi berumah tangga. Jadi ada seorang istri yang datang minta counseling kepada pastor. Oke. Dia kata dia mau menceraikan suaminya. Jadi suaminya panik. Suaminya pun datang juga kepada pastor. Jadi akhirnya pastor memanggil kedua-duanya, come both of you, menyuruh si istri menyampaikan problemnya. Setelah itu si suami mengatakan, oh ya, saya bertobat, saya akan berubah, dan sebagainya. Terjadi rekonsiliasi, settle. Jadi mereka kembali harmoni. Tapi setelah 5 tahun, saudara, kemudian terulang lagi peristiwa yang sama. Dan pada akhirnya si istri mengatakan kepada pastor, saya sesungguhnya tidak mau tinggalkan dia, tapi kalau saya tidak mengancam untuk tidak lagi menjadi istrinya, dia seperti tidak mau menjadi suami bagi saya. Nah, mengapa boleh terjadi seperti itu? Mengapa pertobatan si suami tidak lasting, tidak berpanjangan, tidak lama? Karena dia cuma takut akan kesan dosanya yang terlihat jelas. Istrinya akan meninggalkan dia, tapi tidak pernah benar-benar meratapi kesan dosanya yang meremukkan hati istrinya. Ya, fokusnya tetap di dirinya sendiri. Ini sebabnya dalam kekristenan, bukannya orang Kristen itu bertobat. Dan orang-orang bukan Kristen itu tidak bertobat. Bukan, saudara. Semua orang boleh bertobat. Tapi pertobatan Kristen itu, pertobatan Kristen itu bukan pertobatan yang meratapi diri, melainkan meratapi orang lain yang terkena kesan dosa kita. Meratapi Allah yang terkena kesan dosa kita. Itu pertobatan Kristen, saudara. Nah, ketika saudara menyadari bahwa dosamu meremukkan hatinya Tuhan, hati Allah, itulah yang menembus hati saudara, yang menusuk,
Dan itu yang membuat hidupmu berubah, yang menusuk hatimu. Ketika Anda sadar Anda sedang mengecewakan Tuhan. Ya, itu bezanya saudara. Pertobatan kita dengan pertobatan orang lain. Pertobatan Kristen lain, saudara. Jadi perhatikan dalam khotbah yang pertama ini. Ada satu balance, ada satu keseimbangan antara pikiran dan rasional. Antara otak kita dengan hati kita. Ada bahagian yang menunjukkan dengan jelas di satu sisi bahwa sejak awal kekristenan bermula, tidak pernah kekristenan mengelak saudara tentang rasionalisme atau pikiran saudara. Jadi menjadi seorang Kristen memang berarti ada perubahan sebenarnya di dalam pikiran kita. Perlu berubah, sebab itu ya Roma 12 pasal 1, berubahlah dalam akal pikiranmu saudara. Tuhan mau kita berubah. Perubahannya tentang logik. Jadi kata pertobatan sendiri dalam bahasa Yunaninya metanoia, yang artinya berubah pikiran, berbalik pikiran. Nah, tentu kita menyadari betapa menyedihkannya kalau kita bertemu orang yang mengaku diri Kristen tapi tidak tahu apa-apa mengenai kekristenan. Cuma merasa begini dan cuma merasa begitu, dia ke sana, ke sini, ke situ, saudara. Tapi di sisi lain, kehadiran Allah, khususnya Roh Kudus, tidak juga dilakukan tanpa ada perubahan di dalam hatinya, saudara. Nah, di dalam Alkitab banyak sekali bahagian-bahagian yang menunjukkan hal yang ini, saudara. Misalnya tentang kehadiran Tuhan, yang di dalam kitab 2 Tawarikh, yang terjadi kepada Salomo pada ketika itu yang sedang merasmikan bait Allah, saudara. Yang dikatakan di situ, lalu di situ ada para imam keluar daripada tempat kudus. Jadi para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan dirinya. Oke. Ini merupakan catatan yang sangat penting karena setelah itu, pada ketika itu rumah Tuhan dipenuhi awan. Oke, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Oke, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Jadi setelah Salomo berdoa, terjadi juga api turun, saudara. Api turun ini. Api turun dari langit dan memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu, dan selanjutnya para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Nah, saudara lihat di sini adanya bahasa-bahasa yang fisikal, ada bahasa-bahasa jasmani. Jadi ketika kemuliaan Allah hadir, ada bahasa-bahasa fisikal yang disebutkan di situ. Bahasa-bahasa jasmani. Mereka tidak sanggup masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mereka terhenti langkahnya, mereka tidak tahan. Jadi waktu Musa turun dari Gunung Sinai, dikatakan bahwa orang Israel tidak tahan melihat wajahnya. Masih ingat peristiwa itu? Jadi waktu orang-orang bertemu dengan Allah, mereka sujud sampai kepalanya ke bawah. Jadi mengapa pakai bahasa-bahasa atau istilah-istilah bersifat tubuh atau fisika seperti itu? Ya, ini sebenarnya justru mau mengungkapkan yang di dalam hati. Bahasa tubuh, body language itu sebenarnya adalah bahasa hati. Saudara. Ya. Jadi body language itu sebenarnya adalah bahasa hati. Nah. Jadi ketika kita mau membicarakan perubahan dalam suasana hati, kita sebenarnya seringkali menggunakan bahasa-bahasa tubuh, our body language. Dan aspek ini dalam kekristenan sebenarnya itu actually sangat crucial, sebenarnya sangat penting. Ya, salah satu kekuatan daripada Roh Kudus dalam hidup kita ini adalah muncul ketika kita bukan cuma mengetahui apa yang kita miliki, tetapi menyadari apa yang kita miliki. Bukan sekadar mengetahui, tapi menyadari. Ini dua hal yang berbeza antara sekadar mengetahui dengan menyadari. Anda pernah melihat film The Lord of the Rings? Ada satu watak utama itu dinamanya Frodo. Saya adalah peminat Lord of the Rings. Itu salah satu movie favorite saya. Jadi Frodo itu adalah si hobbit yang kecil. Ya.
jenis mereka itu jenis yang kecil. Oke, jadi mereka, saya singkatkan ceritanya, sambil ilustrasi ini, mengikut rombongan The Fellowship of the Ring pada waktu tersebut, kalau kita tahu movie-nya. Jadi sebelum pergi, paciknya yang bernama Bilbo memberikan satu baju zirah yang berbahan mithril pada waktu itu, yang sangat mahal dan sangat indah. Dan Frodo memakainya. Kan di balik bajunya yang lusuh. Baju mithril itu baju pertahanan, baju besi itu kan, baju zirah itu, baju besi itu. Kalau pergi berperang kan ada baju besi itu. Kayak di dalamnya, kemudian baru pakai baju biasa di depannya. Tapi baju yang dipakai itu baju yang lusuh, taulah. Kan satu hari dia mendengar perbincangan dua sahabatnya. Jadi salah satu dari mereka mengatakan bahwa Bilbo itu kaya sekali. Dan dia mempunyai satu barang yang lebih mahal dibandingkan dengan harga seluruh hartanya kalau digabungkan. Dan itu adalah baju zirah yang diberikan kepada Frodo tersebut. Lalu kawan dia yang satunya mengatakan bahwa baju zirah itu yang 100 kali lebih kuat daripada besi dan memantulkan cahayanya jauh lebih indah daripada emas berlian. Ya. Bukan hanya lebih mahal dari seluruh harta Bilbo, tapi bahkan lebih mahal daripada harta seluruh negara. Ya, waktu Frodo mendengar itu, apa yang terjadi? Langkahnya terhenti, saudara. Nah, ada satu hal yang masuk ke dalam hatinya sehingga secara spontan dia mengekspresikan dalam bahasa tubuhnya. Langkahnya terhenti. Jadi dia sudah tahu baju zirahnya itu, wah mahal sekali. Begitu mahal. Tapi dia sekarang menyadari, dia menyadari, tersedar dengan pengertian bahwa yang ada di balik bajunya yang lusuh itu ada sesuatu yang lebih mahal daripada sebuah negara. Ya, waktu kita dikatakan mendapatkan keselamatan dari Kristus, mendapatkan Roh Kudus dalam hidup kita, apa yang jadi respon kita sebenarnya? Apa yang menjadi respon kita? Ataupun kita mengatakan, oh ya baguslah, thank you God, thank you Tuhan. Atau saudara mulai menyadari bahwa di sebalik tubuhmu yang mungkin yang sudah tua ini, manusia lama, tubuh manusia lama kita ini, tubuh kita yang sudah lusuh ini, saudara, gambaran baju itu tadi, ada sesuatu yang lebih berharga daripada seluruh dunia yang digabungkan. Saudara, di dalam Anda. Pernahkah kesadaran ini ada dalam hidup saudara dan saya? Saudara. Jadi J.I. Packer mengatakan ini. Pernahkah pengetahuan ini, sekali lagi, pengetahuan ini kan menghancurkan hatimu? Pernahkah pengetahuan ini menghentikan langkahmu? Nah, memang kekristenan bukan hanya hal ini. Itu jelas. Tetapi kekristenan juga tidak pernah tanpa ini. Saudara lihat dalam khotbah yang paling pertama sudah ada hal ini. Ada suatu hal yang bukan hanya masuk ke dalam pikiran tetapi juga ke dalam hati. Dan kita mengerti dalam Alkitab, hati adalah center dari diri manusia. Sehingga tidak heran tubuh kita langsung bergerak oleh karenanya. Tidak heran pada tubuh kita terjadi respon yang involunteer, yang langsung. Langkah kita yang terhenti, kita tersentak seperti itu. Involuntary response yang kita namakan itu. Nah, jadi sangat menarik bahwa bahasa hati menggunakan kosakata bahasa tubuh. Jadi pertanyaannya, apakah hal ini pernah terjadi pada diri kita atau tidak? Nah, waktu Paulus menegur jemaat Galatia, karena mereka tersasar, terpesong di situ. Dia mengatakan ini, siapakah yang telah mempesona kamu? Ini ayat. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Kata dilukiskan adalah bahasa tubuh sebenarnya. Ya, Paulus tidak mengatakan bukankah Yesus, dia tidak mengatakan bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dimengerti dengan jelas dalam pikiranmu. Ya.
Jadi itu berarti waktu Paulus memberikan Kristus kepada mereka, sama seperti Petrus, dia bukan hanya memberitahu mereka mengenai Kristus, tetapi dia memperlihatkan siapa Kristus itu. Ada beza yang sangat jelas, saudara. Bukan cuma perbincang mengenai prinsip, tetapi kisah mengenai seorang pribadi. Itulah Alkitab. Alkitab bukan cerita pasal prinsip, dia bercerita tentang pribadi. Itu yang khotbah Petrus sampaikan. Nah, kekristenan, saudara, memang bukan tanpa pengetahuan. Tapi kekristenan juga bukan hanya pengetahuan. Jadi kekristenan memiliki faktor pesona, keindahan yang sangat tinggi. Jadi efeknya lain waktu mungkin saudara sungguh menjadi orang Kristen. Dan bukan hanya jadi pendatang gereja. Jadi ada level yang lebih mendalam. Dan inilah pertanyaannya saudara yang ingin ditanyakan. Apakah pengertian, pengetahuan, doktrin pernah menggetarkan hati? Pernah menggetarkan hatimu? Pernah menyentap hatimu? Pernah membuat engkau shaking seperti itu? Pernah membuat engkau terhenti langkahnya seperti Frodo tadi, ataupun tidak, saudara? Saudara. Jadi satu contoh, mungkin saudara pernah menghadapi kematian di dalam keluarga saudara atau keluarga orang lain. Ya, mungkin ada kematian di keluarga Anda. Nah, di situ saudara dapat melihat tiap orang berbeza-beza waktunya untuk dia mulai sadar bahwa orang yang dikasihinya akan meninggal. Jadi waktu dokter memberitahu umur orang itu cuma tinggal 3 bulan. Ada yang pada waktu itu terus menangis, terseduh-seduh, teresak-esak. Badannya terus langsung terpengaruh, terefek. Ada juga yang pada waktu itu memang sudah dengar, sudah tahu, tapi kemudian baru sedar dan menangis. Nah, bahkan ada juga setelah pengkebumian pun belum sedar, ada orang seperti itu. Nah, hal itu seperti belum masuk ke dalam tubuhnya, saudara. Dan mungkin saat dia membereskan ataupun mengatur bilik orang yang sudah meninggal itu, saudara, dia baru sedar lalu menangis, teresak-esak seperti itu. Jadi, saudara, sebenarnya tiap orang itu berbeza-beza. Dan kita tidak memutlakkan salah satunya, saudara. Tiap orang itu berbeza-beza. Jadi kita tidak memutlakkannya. Bahwa setiap kali kita mendengar firman Allah atau khotbah, saudara harus selalu mungkin menangis, teresak-esak dan sebagainya. Tapi pertanyaan, apakah itu pernah terjadi atau tidak dalam hidup kita? Nah, ini sebenarnya tidak harus terjadi setiap kali, saudara. Tidak seharusnya setiap kali kita dengar khotbah kita harus menangis. Tidak harus terjadi seperti itu. Tapi ini mungkin harus pernah terjadi, betul, untuk setiap orang yang terima Yesus, saudara. Karena jika tidak, ini menjadi satu tanda tanya yang besar dalam pertobatan kita. Jadi apakah pertobatan kita itu, saudara? Nah, di dalam kekristenan, gambaran yang ada di dalam Alkitab itu bukanlah hanya pertobatan dalam level seperti idea, seperti yang saya katakan tadi, saya mengerti sekarang. Tapi sesungguhnya hatinya tertusuk, tertoreh di hadapan Tuhan. Jadi mengapa Petrus dapat memberikan suatu khotbah yang penuh dengan pengertian dan juga perasaan? Karena isi khotbahnya mengenai seseorang dan bukan hanya sesuatu, saudara. Isi khotbahnya mengenai seseorang, bukan hanya sesuatu. Yang kita dapat belajar daripada bahagian ini adalah kekristenan itu mengenai diri Kristus, pribadi, bukan prinsip. Dan itulah yang Petrus tunjukkan kepada pendengarnya. John Stott mengatakan ini, para rasul tidak pernah sekadar membawa nasihat atau petua atau prinsip dari Kristus. Mereka selalu membawa kisah mengenai Kristus. Jadi itu harus menjadi apa yang kita harus
sering bawa di dalam khotbah kita. Nah, jadi kalau khotbah Petrus, bahagian-bahagian dari perjanjian lama dia keluarkan, kemudian dia insist bahwa semuanya itu berbicara mengenai Yesus. Jadi inilah yang dinamakan Christ-centered. Ya, Christ-centered. Yaitu bahwa waktu orang membaca Alkitab, dia melihat Yesus Kristus sebagai akhir dari seluruh cerita. Jadi bagi semua penulis perjanjian baru, tokoh-tokoh dalam Alkitab seakan-akan hanyalah versi yang semuanya menunjuk kepada Kristus. Klimaksnya harusnya adalah Kristus. Jadi Paulus mengatakan Yesus adalah contohnya Adam yang kedua. Ya, Paulus mengatakan Yesus adalah Adam yang kedua. Adam yang pertama ya dia mengantisipasi Adam yang kedua ini. Adam kedua inilah the greater Adam, the true Adam. The greater Adam, the true Adam, karena inilah Adam yang lebih baik, Adam yang lebih baik. Adam yang pertama dicobai dalam segala kelimpahan Taman Eden. Ya. Dan gagal. Kristus dicobai dalam segala kekeringan padang belantara dan menang. Oleh karena Adam yang pertama kita semua jatuh dalam dosa. Oleh karena Adam yang kedua, di dalam Adam yang kedua kita semua masuk dalam keselamatan. Dari kitab Ibrani kita melihat darah Habel menunjuk kepada darah Kristus. Kristuslah the greater Abel, the true Abel. Ini karena dikatakan dalam Ibrani 12:24 mengatakan bahwa kamu sudah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jadi mengapa darah Yesus adalah the true blood, the greater blood? Dia berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Karena darah Habel berteriak minta keadilan bagi dirinya. Tapi darah Kristus berteriak minta pengampunan untuk orang lain. Untuk orang-orang yang membunuh dia. Itu bezanya. Saudara. Raja Daud juga menunjuk kepada raja yang sesungguhnya. Jadi rajalah seharusnya yang memimpin masyarakat. Rajalah yang berkorban bagi masyarakat. Waktu kita membaca cerita mengenai Raja Daud, misalnya Daud melawan Goliat. Nah, kita biasanya menarik kesimpulan ini. Kesimpulan ini mengenai kita diri sendiri. Saya harus jadi seperti Daud. Tapi tidak begitu, saudara. Kita tidak diwakili oleh Daud. Kita diwakili oleh bangsa Israel yang berada di belakang Daud, yang ikut menang lewat kemenangan Daud. Sama seperti hari ini, kita ikut diselamatkan bukan karena kita sanggup melawan dosa dan maut, tapi karena Kristus telah menang bagi kita. Sama seperti Daud menang atas Goliat bagi seluruh bangsa Israel. Kristus adalah the greater David, the true king. Ya, karena Daud mengalahkan Goliat dengan merisikokan nyawanya. Tapi Kristus memenangkan kita atas dosa dan maut dengan mengorbankan nyawanya. Dalam perjanjian lama ada kisah tentang orang Israel kehausan, lalu mereka mau membunuh Musa. Masih ingat peristiwa itu? Jadi orang yang paling tinggi setelah Allah itu Musa pada waktu itu. Tapi sebenarnya mereka memberontak kepada Allah. Lalu Musa memanggil semua tua-tua orang Israel pada waktu tersebut. Jadi tua-tua itu artinya saksi pada waktu itu di dalam bidang-bidang pengadilan pada waktu tersebut. Nah, di situ Allah menyuruh Musa memakai tongkatnya. Jadi tongkat selalu menunjukkan the justice of God. Itu lambang dia. Oke, ya, waktu di Mesir tongkat itu mendatangkan tulah-tulah atau penghukuman. Dan mungkin itu yang dinantikan bangsa Israel ketika tua-tua berkumpul pada waktu tersebut, bahwa Musa akan mengatakan, ini hukuman buat kamu semua. Kamu semua busuk, matilah. Tapi yang terjadi adalah Allah mengatakan, Musa, pukullah batu karang itu. Pukullah batu karang itu.
Dan dalam 1 Korintus 10, Paulus mengatakan bahwa batu karang itu adalah Yesus. Nah, maka kita melihat perjanjian lama relate dengan Kristus. Memang kadang-kadang dapat keliru ketika terlalu memaksakan melihat Yesus pada semua bagian. Ya mungkin tidak semua bagian, tapi most of it, saudara. Tapi tidak berarti kita jadi tidak memakai perspektif yang ini, saudara. Karena kita melihat penulis-penulis perjanjian baru menggunakan ayat-ayat di dalam perjanjian lama dan memperlihatkan Kristus Yesus dari ayat-ayat tersebut. Dan bukan cuma Petrus atau Paulus yang melakukan ini, tapi Yesus sendiri juga memakai pola ini, saudara. Nah, dalam cerita Yunus, karena Yunus jangit, karena Yunus dihakimi, dia dimasukkan ke dalam laut, maka seluruh isi perahu selamat dan Tuhan Yesus mengatakan, I am the greater Jonah. Karena aku dilemparkan ke dalam penghakiman yang paling ultimate, menanggung dosa seluruh dunia. Oleh karena itu seluruh dunia yang percaya kepada namaku dapat beroleh keselamatan. Saudara, bukan cuma hanya tokoh yang baik, saudara. Kalau kita perhatikan, ini tokoh yang baik. Tapi bukan cuma tokoh yang baik menunjukkan kepada Kristus, bahkan juga tokoh yang jahat pun ada juga. Dalam Hakim-Hakim 19 ada kisah mengenai yang mengerikan sebenarnya, mengenai seorang Lewi yang sedang menempuh perjalanan, dia melewati satu daerah berbahaya dan muncul orang-orang jahat yang mau merompaknya pada waktu tersebut. Maka orang Lewi ini, yang istrinya lebih daripada satu, orang Lewi ini lebih istri ya, banyak istri, memberikan gundiknya kepada mereka yang kemudian diperkosa sampai mati dalam cerita itu. Kemudian tubuh gundik ini dipotong-potong dan dikirimkan ke suku-suku Israel sehingga akhirnya menimbulkan peperangan sampai begitu banyak orang yang mati. Nah, satu cerita yang sangat menyedihkan, yang sangat sadis, saudara. Jadi pesan moral apa yang kita dapat daripada cerita ini? Siapa yang boleh jadi teladan? Tidak ada, kan? Nah, kalau saudara memakai Alkitab sebagai buku moral, saudara tidak dapat menemukan maksud dari cerita ini. Saudara. Ya, Alkitab tidak boleh dilihat hanya sebagai buku moral. Bukan buku moral. Alkitab bukan buku moral seperti yang kita belajar di sekolah itu, bukan. Tapi kalau saudara melihatnya bahwa ini menunjuk kepada Kristus, saudara, kita dapat melihat satu hal. Si Lewi ini suami yang jahat, yang sama sekali tidak bertanggung jawab, yang membuat istrinya mati. Istrinya mati untuk dia. Suami yang mengorbankan istrinya bagi hidup dirinya. Bukankah ini mengingatkan saudara kepada suami yang sejati itu, saudara? Siapa suami yang sejati kita, saudara? Dan dalam perjanjian baru kita ini disebut pengantin pria, pengantin dari gereja, itu Yesus Kristus yang bukan hanya tidak mengorbankan, dia tidak mengorbankan istrinya, namun justru mengorbankan dirinya, ganti mempelainya, yaitu kita gereja, saudara. Nah, kalau saudara tidak pernah bertemu dengan pribadi Kristus, kalau saudara meneliti Alkitab hanya di dalam alam ideal, dan tidak pernah memberikan diri untuk terbuka kepada Alkitab, maka tidak heran tubuh kita ini tidak pernah berubah juga. Kalau selama ini langkah kita tidak pernah terhenti, sudah puluh tahun kita jadi orang Kristen dan hidup tidak pernah berubah, mungkin ini, saudara, adalah karena Kristus hanya wujud di dalam pikiran kita. Kalau dia wujud dalam hati kita, maka tubuh kita akan bergerak terhenti dengan sendirinya. Intinya kita dipanggil untuk melihat Kristus bukan sebagai Allah yang berguna, tapi kita dipanggil untuk melihat Kristus, Allah kita, sebagai berharga. Jadi, apakah saudara melihat Allahmu sebagai beautiful atau melihat dia sebagai seorang yang useful untukmu? Ada beza pengertiannya, saudara. Ya, nah, ketika sesuatu itu berguna, saudara mungkin melakukannya karena itu yang membawa keuntungan, yang membawa uang mungkin bagi saudara. Tapi ketika sesuatu itu indah, saudara akan dengan rela memberikan keuntungan atau uang itu, saudara. Itu bezanya, saudara. Nah, jadi apakah Allah dalam hidup kita beautiful dan bukan cuma useful? Kalau dia tidak beautiful dalam hidup kita, tidak heran kekristenan kita menjadi Kristen yang mandul, saudara, terbantut. Karena kita tidak sedar aspek yang ini. Jadi saudara, hari ini kita pikirkan, mengapa kita berdoa? Apa yang menggerakkanmu untuk berdoa?
Mengapa kita datang ke gereja? Apa yang menggerakkanmu untuk datang ke gereja? Ketika kita bernyanyi, apa yang menggerakkan kita untuk bernyanyi dan memuji Tuhan? Pernahkah kita menemukan diri kita ingin bernyanyi lebih bersemangat, on fire? Pernahkah kita menemukan diri kita ingin untuk berdoa? Mungkin itu ruang kosong yang sangat besar yang hari ini kita tidak punya, saudara. Dan mari hari ini kita minta kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh bertobat sebagai satu gereja di hadapan Tuhan. Siapa yang kita cari? Apa yang kita cari? Nah, inilah pesan kepada kita di hari Pentakosta ini. Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupanmu. Di tempatmu sekarang ini. Kalau Anda membuka hatimu, Tuhan itu bukan hanya di dalam pikiranmu, tetapi Tuhan yang akan menghentikan langkahmu di dalam hatimu. Menyadari, bukan hanya mengetahui, membuat kita bertobat, kembali kepada Dia. Mengizinkan Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam kehidupan kita, saudara. Ini yang gereja yang maukan. Ini yang gereja yang Tuhan maukan. Saudara, model khotbah Petrus itu harus menjadi model kesaksian cara kita menyampaikan firman Tuhan. Bukannya hanya sekadar memenuhkan ide-ide yang hanya memberikan kenyamanan, kesenangan, yang hanya tinggal membuat kita lebih di dalam comfort zone, saudara. Tetapi khotbah Petrus membuat 3.000 orang bertobat, saudara. Khotbah Petrus membuat terjadinya gereja, bangkitnya gereja. Sehingga pada hari ini kita menerima kesannya. Pada hari ini kita menerima apa yang terjadi, apa yang hasil daripada khotbah Petrus pada waktu tersebut. Hari ini kita menuai hasilnya. Dan tanggung jawab kita masih belum selesai. Kita harus meneruskan pekerjaan Roh Kudus itu yang sama bekerja dengan Petrus pada waktu tersebut, saudara. Kita harus bangkit. Roh Kudus yang ada di dalam kita, saudara, itu yang paling berharga. Walaupun di luar kita nampak mungkin kita ini memakai pakaian-pakaian yang lusuh, tetapi pelihara sesuatu yang ada di dalam kita yang paling berharga, lebih mahal daripada seluruh harta di dunia ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Kami sudah selesai pada hari ini, Tuhan. Untuk kami menyadari betapa kami sangat menghargai hari ini, Tuhan. Mengingat tentang peristiwa di mana Roh Kudus-Mu dicurahkan. Hadir di tengah-tengah kami. 2000 tahun yang lalu, lebih 2000 tahun yang lalu, Tuhan. Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami mengalami satu breakthrough transformasi. Ini yang kami mau. Bahwa kami tidak mau Engkau hanya hadir dalam pikiran kami, tapi dalam hati kami. Dan kami mau menjaga itu. Sehingga kami, Tuhan, melaluinya kami berkembang, bertumbuh, maju, Tuhan Yesus. Kami bukan pribadi yang lama lagi. Kami ada pribadi yang baru. Mengerjakan misi Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk firman-Mu, Tuhan. We humble ourselves untuk kami menerima firman-Mu ini, Tuhan. Berkati kami. Berkati umat-Mu yang mendengar. Berkati mereka semua, Tuhan. Dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Mereka dijamah pada saat ini. Hati mereka dijamah pada saat ini, Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hati mereka pada saat ini. Terima kasih, Tuhan. Roh Kudus, kami mengasihi Engkau. Kami bukan hanya sekadar mengetahui Engkau, tapi kami mau mengenal Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resit transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.